Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya adalah Just Do It. Just Do It. Ya, kalau mau apa-apa itu ojo kaken mikir, tapi ya kerjakan saja. Innamal a'malu binniyat. Jadi judulnya kajiannya itu Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal apapun amalnya tergantung dari niat. Hanya saja banyak orang salah memahami niat. Dikira niat itu sejumlah lamunan. Ngelamun pengen jadi orang kaya, bayangkan di tepi pantai ada kapal pesiar, istrinya 4. Ustaz Iis itu ya, ngelamun jadi orang kaya, itu namanya ngelamun, bukan niat. Ngelamun jadi orang pinter, oh nanti saya jadi orang pinter, murid saya jumlahnya puluhan ribu, kemudian semua pada mengangguk-anggukkan kepala, semua padanya nyatet. Itu namanya bukan niat, tapi namanya melamun. Dalam syariat jelas apa arti niat. Qasdu syai'in muqtarinun bi fi'lih. Niat itu adalah orang menetapkan sesuatu, cita-cita, tujuan. Iya, cita-cita tujuan yang terikat dengan hatinya. Terikat dengan hatinya. Qasdu syai', namanya qasad itu dari hati. Jadi hatinya pengen haji, hatinya pengen umroh, hatinya pengen jadi ulama, hatinya pengen jadi orang kaya. Itu kalau enggak muqtarinun bi fi'lih, tidak diikuti tindakan nyata secara langsung, namanya bukan niat, tapi namanya itu al-amani. Apa itu al-amani? Sejumlah angan-angan kosong, alias ngelamun, bahasa Jawanya melamun. Makanya kita jangan jadi orang yang suka melamun. Jangan jadi orang yang suka melamun, tapi orang yang suka niat-niat yang baik. Nah, apa bedanya niat sama melamun? Kalau ngelamun tidak ada aksi, kalau niat ada aksi. Kalau ngelamun tidak ada tindakan, kalau niat ada tindakan. Kalau ngelamun itu sekedar cita-cita tapi tidak ada perbuatan yang mengiringi. Kalau niat cita-cita yang jelas dari hati, semangat, kemudian ada tindakan yang mengiringi. Judulnya niat itu ojo kagen mikir. Gak usah kebanyakan dipikir, tapi dijalani langsung. Itulah niat. Contoh, saya Ramadan niat tahajud 200 rakaat. Nah, itu niat atau ngelamun? Nah, itu kalau nanti malam gak tahajud 2 rakaat namanya ngelamun. Tapi kalau nanti malam ikut tahajud 2 rakaat itu namanya niat. Meskipun baru bisa 2 rakaat, pahalanya 200 rakaat. Ya, pahalanya 200 rakaat. Kenapa? Sudah dibuktikan dengan tindakannya nyata, sudah dibuktikan dengan aksi. Nah, yang seringkali membuat orang itu gagal niat saja gagal. Ya, niat saja gagal. Contoh, kamu nanti jadi ulama ya, udah ngomong, mana mungkin. IQ saya aja -5, minus IQ-nya. Saking bodohnya gitu kan ya. Saya ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang sangat-sangat bodoh, bukan lagi bodoh Ustadz, sangat-sangat bodoh. Masa saya disuruh jadi ulama? Nggak mungkin, nggak masuk akal ya. Nah, ini namanya orang yang niat saja nggak berani, niat saja nggak berani. Bahkan kalau nanti dikatakan kamu kalau kaya nanti sedekah buat pondok 5 triliun ya, wah jangan aneh-aneh, saya bayar SPP aja nggak bisa kok. Kalau kaya bayar bantu pondok 5 triliun. Ini baru niat saja udah nggak berani, niat sudah gagal. Nah, beda dengan orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang paham Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niat itu urusannya hati sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah hatinya nyambung ke Allah, selesai. Contoh, bodoh
Bahasa Jawanya bodoh itu apa? Apa? Enggak apa-apa, banter sidik Jawa kok ya. Bahasa Jawanya bodoh apa? Goblok. Kalau gobloknya agak kebangetan namanya apa? Pekok. Ya bodoh, goblok, pekok gitu kan ya. Apalagi? Hah? Dedel. Apalagi? Pengku. Ya, semacam-macam itu ya. Kata untuk namanya bodoh. Ini orang bodoh pengen jadi ulama, tapi dia nggak bodoh. Kenapa nggak bodoh? Aku punya Allah, Tuhanku adalah Allah. Aku seorang muslim, ikrar pertamaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ikrar pertamaku itu. Jadi aku punya Allah, sementara aku pekok, sementara aku goblok, sementara aku bodoh. Cita-cita jadi ulama. Dia nggak minder, nggak bingung. Datang pengajian, datang majelis, masya Allah, bawa buku, bawa pulpen, ya tulisannya jeleknya luar biasa. Langsung dia niat, saya pengen jadi ulama. Dia nulis satu-satu, nggak paham pokoknya ditulis ini, nggak paham ditulis. Dia nggak paham tapi semangatnya luar biasa. Ini niatnya kuat. Jangan kaget, Allah maha mampu membuat orang goblok jadi alim, orang bodoh jadi orang yang sangat berilmu. Ibn Hajar salah satu contohnya. Ya Ibn Hajar itu di pondok pesantrennya terkenal anak bodoh, terkenal. Saking bodohnya sampai beliau mengakui aku ini bodoh. Makanya resign, mengundurkan diri dari pesantren. Nemui Pak Yai, Ustadz, mohon maaf, berdasarkan tingkat kebodohan saya tidak layak lagi tinggal di pesantren ini. Karena Ustadz udah ngajari saya bertahun-tahun, saya diajari apapun nggak bisa masuk, mental, nggak bisa masuk. Tapi ini kan niatnya luar biasa. Cuman waktu itu ya Ibn Hajar masih anak yang cari ilmu dengan tingkat IQ yang menurut orang-orang di bawah rata-rata teman-temannya luar biasa. Kata gurunya, kata ustadznya, udah kamu di sini saja, nggak apa-apa. Saya siap kok ngajari orang bodoh. Saya siap ngajari orang yang nggak pinter biar jadi pinter. Ini loh prinsipnya guru zaman dahulu. Guru zaman dahulu tuh nggak ada buat sekolah kok judulnya sekolah dengan syarat yang IQ-nya sekian diterima, NEM-nya sekian diterima, nilainya sekian diterima. Kalau di bawah itu silahkan cari sekolah yang lain. Nggak ada guru yang seperti itu zaman dulu. Zaman dulu pokoknya ada murid datang diterima. Niat apa? Cari ilmu. Sudah datang berarti sudah niat. Kamu bodoh, aku akan buat kamu pinter. Semangatnya ulama seperti itu. Kamu belum baik, aku akan buat kamu jadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semangatnya guru untuk murid ini menghasilkan sesuatu. Memang tugasnya guru kan mengajar orang bodoh jadi pinter. Nah kalau yang daftar pinter semua seperti Anda kan saya nggak repot. Ini kan orang-orang pinter, ngajari orang-orang pinter nggak repot. Kalau yang diajari orang-orang yang belum pinter itu repot, betul. Nah orang-orang dulu itu nggak pilih-pilih, pokoknya kamu pinter kurang pinter, moro ke sini saya ajari. Termasuk gurunya Ibn Hajar. Udah toh pokoknya kamu di sini saja. Tapi Ibn Hajar sungkan sama gurunya, nggak enak sama gurunya. Bertahun-tahun diajari kok nggak pinter. Akhirnya meninggalkan pondok pesantren. Tapi niatnya pengen jadi orang soleh yang alim yang pinter. Allah yang membukakan jalan. Last minute, memang tuh lakon menang keri itu biasa. Sekitar awalnya kalah. Itu keri menang, lakon ki menang keri. Makanya kamu jangan pede lomba lari maraton, depan sendiri, temanmu di belakang. Cedak garis finish, awakmu mati, koncomu menang. Koncomu menang, betul. Iya, makanya jangan pede kalau belum sampai garis finish. Karena judulnya orang Jawa lakon menang keri, betul. Iya, memang seperti itu. Nah ini termasuk Ibn Hajar, niatnya tulus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar, merasa diri yang nggak mampu, keluar dari pesantren, mengundurkan diri. Nggak ada pesantren mengeluarkan orang bodoh. Mohon maaf karena kebodohanmu kamu dikeluarkan. Nggak ada itu. Telaten sabar. Buat kiai, buat guru, buat habib, buat ustadz. Kalau ada satu santri yang bodoh, itu ujian. Yaitu ujian kesabaran. Gurunya bisa sabar atau tidak. Ya, subhanallah, yang dimaksud bodoh di sini bukan bodoh gitu ya, tapi memang kemampuannya memahami, kemampuannya menangkap, kemampuannya menghafal itu di bawah rata-rata. Ya subhanallah, dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di jalan lihat batu dalam satu riwayat, di riwayat yang lain lihat pinggirannya sumur. Ya pinggirannya sumur yang dari batu. Dilihat pinggiran sumur itu kok dekok. Di riwayat yang lain dilihat ada batu dekok. Ternyata batu yang dekok lengkung gitu ya, itu kena tetesan air dari gua yang netes terus tes
tes. Lama-lama batunya lekuk gitu ya, lekuk. Sementara yang sumur itu karena ada timba, dulu belum ada kerean gitu ya, jadi masih di tepi sumur ditarik pakai tali, kena gesekan tali bertahun-tahun, batunya juga lekuk. Disitulah Ibnu Hajar dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu saja kena gesekan tali terus, dia akhirnya lekuk. Masa kepalamu, hatimu kalah sama batu, lebih keras dari batu? Enggak mungkin. Asal ini diketuk dengan ilmu terus, lama-lama juga masuk. Akhirnya balik ke pesantrennya, ngomong sama gurunya, guru, saya siap jadi murid lagi, saya mau belajar. Akhirnya mengalahkan ulama-ulama yang ada di dunia ini, yaitu Ibn Hajar. Ikhwani rahimakumullah, makanya ini niat penting. Niat penting. Ketika orang niat, ya niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya niat itu pakai aksi, nggak pakai aksi namanya ngelamun. Kalau udah untuk Allah, Allah yang turun tangan. Allah akan memberi sesuai dengan kemampuannya. Allah memberi, bukan sesuai kemampuanmu dalam beramal. Ya, kita dalam beramal kan kemampuan terbatas, betul. Tapi kalau ditujukan ke Allah, Allah balasnya sesuai kemahamampuannya Allah. Sementara nggak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu maha bisa, Allah selalu maha kuat, Allah selalu maha mampu. Tinggal kitanya mau nggak berniat. Pertanyaan saya, niat nggak jadi wali? Jadi wali aja takut. Makanya di Majlis Ar-Raudhah itu doa penutupnya, Allah waktu min auliyak, catatlah aku ini sebagai walimu. Minta jadi wali Allah. Jadi wali kok takut banyak dosa? Justru yang banyak dosa itu calon-calon wali. Loh iya, orang yang banyak dosa kalau dia tobat, dosanya dirubah jadi amal soleh, dosanya dirubah jadi pahala, karena niatnya pengen jadi orang soleh. Lihat itu yang niatnya nggak bener. Sahabat tukang sihir yang menghajar Nabi Musa, duel sama Nabi Musa, niatnya nggak benar saja dirubah jadi wali-wali Allah kalau tukang sihirnya, jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Apalagi anda yang niatnya insya Allah betul, niatnya benar, maka jangan khawatir. Siap jadi wali Allah? Siap gitu loh, walaupun puasa bengok titik dulu ya. Siap jadi wali Allah? Yang mbak-mbak kelihatannya kurang siap jadi wali Allah, siapnya jadi wali santri mungkin ya, segera punya anak, menikah, punya anak, begitu mbak-mbak? Enggak, oh enggak. Siap jadi wali Allah? Loh, yang depan nggak siap gantian? Yuk bareng-bareng, siap jadi wali Allah? Siap. Kan gitu, sekali lagi, siap jadi wali Allah? Siap. Nah, kita sudah prakteknya apa? Ya begini nih kerjaannya wali Allah, cari ilmu. Ini namanya bukan ngelamun, tapi sudah niat. Kerjaannya apa? Sholat berjamaah. Kerjaannya apa? Puasa Ramadan yang wajib. Kerjaannya apa? Qiraatul Quran. Kerjaannya apa? Menebar senyum. Nah, ini emang ciri-ciri wali Allah. Alhamdulillah,